Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini seturut dengan terang tema bagi kita, Yesus harus makin besar tetapi aku makin kecil. Diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat 30. Saya baca bagi kita keseluruhan Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang hidupnya tidak ingin terkenal? Siapa yang tidak mau populer? Hidup terkenal, nama semakin besar, dihormati, banyak pengikut, banyak fansnya. Zaman sekarang semua orang berlomba-lomba untuk semakin terkenal, untuk semakin dikenal, untuk semakin populer. Seakan-akan ada kebanggaan tersendiri kalau kita sudah banyak yang kenal, sudah terkenal. Pertanyaannya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara sudah dikenal banyak orang, saudara sudah ke tahap itu, sudah populer, apakah saudara sadar siapa yang menuntun kita hingga kepada pencapaian itu? Yang menuntun hingga kamu hebat, yang menuntun hingga kamu terkenal, kamu terhormat, sehingga dengan kesadaran itu saudara tidak menjadi sombong, saudara tidak menjadi tinggi hati. Dan dengan kesadaran itu saudara berkata, sebagaimana Yohanes tadi berkata, biarlah Yesus makin besar, aku makin kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu saudara setuju bahwa hidup orang percaya bukan membangun kerajaan yang berpusat pada dirinya sendiri. Jika kita ingin lebih populer dibandingkan Tuhan Yesus yang kita saksikan, kita beritakan, maka kita perlu sebenarnya segera bertobat. Kita harus mendorong orang untuk menjadi pengikut Kristus. Kita harus mendorong orang untuk semakin percaya kepada Yesus, bukan menjadi pengikut kita yang fanatik, bukan mendorong orang supaya mengikuti kita. Mari saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita jujur di hadapan Allah, jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan diri kita sendiri. Segala pekerjaan, segala pelayanan kita
Mungkin sekali dilatar belakangi motivasi untuk memegahkan diri kita, untuk memuliakan diri kita. Mari kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memurnikan dan memakai kita semata-mata untuk memuliakan namanya. Sekali lagi, sebagaimana kesaksian Yohanes pada hari ini, dalam firman Tuhan hari ini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus harus menjadi pusat pemberitaan gereja. Karena Kristus, Yesus adalah satu-satunya utusan Allah yang menyelamatkan manusia. Seperti halnya Yohanes Pembaptis tadi, bahwa hamba-hamba Tuhan juga harus setia untuk menonjolkan Yesus di dalam pelayanannya, menuntun orang-orang untuk datang kepada Yesus dan membesarkan Yesus dalam kehidupannya. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus tadi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, dalam ayat yang ke-30. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini? Hanya ada satu buah ayat berbicara tentang masa kecil dan masa mudanya dalam Lukas 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 18 dikatakan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Agak misterius memang. Tinggal di padang gurun, berpakaian jubah bulu unta, makan belalang dan madu hutan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam dirinya bertumbuh seorang pelopor yang berjiwa besar, yang tahu kapan harus memulai dan tahu kapan harus mengundurkan diri, yang ingat bahwa duduk tidak boleh berarti lupa diri, yang ingat bahwa popularitas harus dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Itulah Yohanes Pembaptis. Ya memang populer. Kalau kita baca dalam Matius 3 ayat 5 yang mengatakan, maka datang kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Markus 6 ayat 20 juga dikatakan bahwa Herodes Antipas pun senang mendengarkan dia. Namun di tengah popularitasnya, dia menunjuk kepada Yesus. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kata Yohanes, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 30. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesadaran akan sentralitas Kristus, bahwa Kristus yang menjadi pusat, Kristus yang utama, akan menjaga pemberitaan gereja dari berbagai godaan untuk memegahkan diri, memegahkan pribadi. Yohanes Pembaptis sangat menyadari hal ini, saudaraku. Itu sebabnya ketika para murid Yohanes protes karena orang banyak lebih memilih mengikut Tuhan Yesus daripada mengikutinya. Ayat 26 sampai ayat 25 sampai dengan ayat 26. Yohanes justru mensyukuri hal itu. Yohanes bersyukur. Baginya Tuhan Yesuslah yang diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dalam ayat 27 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bagi Yohanes, Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia, sedangkan dirinya hanyalah pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, bagi kedatangan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam ayat 28 tadi firman Tuhan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Aku diutus untuk mendahulunya. Maka ketika Tuhan Yesus semakin terkenal, ketika Tuhan Yesus semakin populer, Yohanes semakin bersuka cita.
Ayat 29 dikatakan dalam firman Tuhan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengarkan suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, kata Yohanes. Yesus semakin besar, Yohanes harus turut dalam kebahagiaan itu, sukacita itu. Yohanes, penulis Injil ini, menegaskan sikap Yohanes Pembaptis dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang diutus Allah dan diurapi oleh Roh Allah secara tidak terbatas. Maka sekali lagi Yohanes berani mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui Kristus seseorang mengenal Allah dan memperoleh keselamatan. Namun seringkali saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesempatan mengenal Yesus Kristus, kesempatan mengenal Kristus itu justru dirusak oleh kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang memegahkan dirinya, yang mempermuliakan dirinya, yang mencuri kemuliaan Yesus itu. Seakan-akan dialah yang paling benar, seakan-akan dirinya lah yang paling benar, seakan-akan dialah yang paling hebat, pelayanannya lah yang paling hebat, yang bisa menjamin keselamatan itu. Maka hari ini Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang pengikut Kristus. Meneladani Yohanes Pembaptis yang sadar peran dan fungsinya sebagai agen Allah untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia, sehingga pelayanan kita adalah untuk meninggikan Yesus, sehingga kita bertugas untuk meninggikan Yesus, meninggikan Kristus dalam kehidupan kita. Ia harus makin besar, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini setidaknya menjadi prinsip di tengah kehidupan pelayanan kita, di tengah kehidupan kita mengikut Kristus, bahwa Kristus harus semakin besar dalam kehidupan kita. Bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk membanggakan diri kita, tetapi semata-mata untuk selalu mempermuliakan hidup yang selalu mempermuliakan Kristus. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita camkan kemegahan diri kita dapat menghalangi orang lain bertemu dengan Kristus. Sekali lagi, kemegahan diri kita dapat menghalangi orang lain bertemu dengan Kristus. Maka dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu hari ini yang menyapa kami untuk selalu membuat Engkau semakin besar dalam kehidupan kami, dan biarlah kami semakin kecil Bapa. Tuhan, dengan mendengarkan firman-Mu, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah saksi-Mu di tengah dunia ini, untuk selalu mengabarkan, mewartakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, mewartakan keselamatan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan mempercayakan diri kepada Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu menguatkan kami, mengukuhkan kami dalam menjalani kehidupan kami, dan hidup kami telah menjadi hidup yang selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.